Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Yuk Belajar Bersama. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran i'rab dan kita masuk di surat Al-Baqarah ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Baik, kita coba terjemahkan kata per kata. Fa illam, maka jika tidak, taf'alu, kalian mampu. Fa illam taf'alu, maka jika kalian mampu maka jika tidak kalian mampu, walan taf'alu, dan tidak akan mampu, fattakun nar, maka takutlah kalian atas api neraka, allati, yang waquduha, bahan bakarnya, annasu, manusia, wal hijarah, dan batu, uiddat, disediakan, lil kafirin, bagi orang-orang yang kufur atau orang-orang kafir. Baik, i'rabnya fa illam, ada fa kemudian ada in. Fa-nya, al-fa'u, itu merupakan harfu istinab. Istinab itu menunjukkan makna permulaan. Jadi huruf yang menunjukkan makna permulaan atau memulai sesuatu. Mabniun, dia selalu mabni karena ini merupakan harfu. Mabninya atas fathi, al-fathi. Kemudian in, itu harfu syartin. Ini merupakan huruf syarat. Dia punya fungsi sebagai jazmin wa jazmin. Karena huruf, maka di sini i'rabnya adalah mabniun ala sukun. Selanjutnya lam taf'alu, lamnya harfu nafi. Harfu nafi berarti menunjukkan makna tidak. Secara makna ini menunjukkan makna tidak, tapi secara fungsi harfu nafi ini bermakna jazm atau menjazmkan lafaz setelahnya. Jadi kemungkinan ini fi'il yang akan dijazmkan. Mabniun karena dia huruf, ala sukun, mabninya dengan sukun. Nah, taf'alu, nah ini taf'alu asal katanya taf'aluna. Jadi ini awalnya taf'aluna. Nah, ini asal katanya. Tetapi karena dia dimasuki lam, maka nunnya dibuang. Nah, di sini i'rabnya hadzfun nun. Ini dibuang huruf nunnya, maka menjadi taf'alu. Kenapa dibuang? Karena ada harfu jazm yaitu lam. Lam taf'alu. Jadi kita i'rabkan taf'alu fi'il mudhari, ini merupakan fi'il mudhari. Dia i'rabnya adalah majzumun. Jadi keadaannya majzum karena tadi diawali oleh harfu jazm. Kemudian tanda jazmnya adalah wa alamatu jazmihi, yaitu dengan hadzfun nun, dibuang huruf nunnya. Kenapa? Li'annahu minal af'alul khamsah. Karena lafaz taf'alu yang tadi asal katanya taf'aluna itu termasuk fi'il yang 5. Kemudian i'rab tambahannya adalah wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wawul jamaah yang melekat pada lafaz taf'alu itu sebagai fa'il. Dia berkedudukan fi mahalli sebagai fa'il. Wal jumlatu fi mahalli jazmin, dan jumlah dari lafaz lam taf'alu fi mahalli, dia menempati tempat jazmin sebagai jazm karena fi'lu syarti, karena punya kedudukan sebagai fi'il syarat. Huruf syaratnya mana? Huruf syaratnya adalah ini, fa'in, ini yang ini, karena tadi ini termasuk harfu syartin. Baik, selanjutnya fa'illam taf'alu walan taf'alu. Al-wawu pada lafaz walan itu termasuk harfu i'tiradin, huruf yang mempunyai makna menyisipkan sesuatu tetapi tidak mengurangi makna atau tidak mengubah makna itu sendiri. Harfu i'tiradin mabni ala fathi, lan, kemudian walan, lannya adalah harfu nasbin, huruf nasab, wa nafi. Secara fungsi, secara definisi itu termasuk harfu nasab yang menjadikan fi'il itu menjadi nasab atau mansub. Tetapi secara makna dia memiliki makna sebagai nafi yang bermakna tidak. I'rabnya mabni ala sukun. Nah, ini kalau tadi kalau kita terjemahkan fa illam, maka jika tidak mampu kalian, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, pasti tidak akan mampu. Nah, itu yang dimaksud dengan harfu i'tiradin. Jadi bagaimanapun pasti tidak akan mampu.
Untuk apa? Untuk membuat satu surat saja, karena di ayat sebelumnya kan ditantang oleh Allah untuk membuat satu surat. Itu pasti tidak akan mampu. Kemudian taf'alu di sini dikatakan fi'il mudhari, mansubun. Nah, ini mansub. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Kalau kita lihat, ini taf'alu juga. Tapi di sini majzum karena dia ada jazm, ada harfu jazm. Nah, kalau di sini ini tidak jazm tetapi ini mansub. Jadi hampir sama antara majzum dan mansub untuk keadaan fi'il. Nah, di sini taf'alu fi'il mudhari mansub wa alamatu nasbihi sama dengan hadfun nun. Jadi fi'il mudhari dia mansub atau majzumun ketika diawali oleh harfu jazm atau harfu nasbin, dan dia termasuk li'annahu minal af'alul khamsah. Untuk fi'il mudhari yang 5 ini itu keadaan mansub dan jazmnya sama-sama dengan hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Kemudian wawu jama'ah dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun, sedangkan fa'ilnya adalah lafaz wawul jama'ah yang melekat pada lafaz taf'alu. Seperti itu. Kemudian fattaku fa-nya harfu waqi', huruf yang menunjukkan makna terjadi, maksudnya takutlah kalian saat itu. Fi jawabi syartin, sebagai jawab syarat dari lafaz fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu, pasti Allah jawab fattaku, maka takutlah kalian. Kalau kalian tidak mampu maka takutlah, karena pasti tidak akan mampu. Dijelaskan kembali walan taf'alu. Kemudian mabniun, keadaannya mabni alal fathi, jadi fattaku fa-nya termasuk jawab syarat. Kemudian ittaqu di sini fi'lun amrin, bukan fi'il amr mabniun ala hadfin nun, fi'il amr yang mabninya dengan hadfin nun, dibuang nunnya. Wawul jama'ah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, dia punya fa'il namanya dhamir muttasil, yaitu wawul jama'ah. Kemudian di sini an-nar ini merupakan maf'ulun bih atau objek dari lafaz fattaku, karena tadi fattaku ada subjek, ada predikat, objeknya ini yaitu lafaz an-nar. Jadi alasan kenapa diberikan fathah karena ini sebagai objek. Setiap objek itu mansub, salah satu tanda mansub bisa dengan fathah. Jadi i'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wal jumlatu fi mahalli jazmin, dan jumlah dari lafaz fattaqun nara itu menempati tempat sebagai jazman jawabu syarti. Jawab syarat dari mana? Jawab syarat dari fa illam taf'alu. Kemudian berikutnya allati isim mausul yang bermakna yang, mabni ala sukun fi mahalli nasbin na'at. Ini merupakan na'at dari lafaz an-nar. Nah, ini an-nar bermakna muannas. Nah, ini bermakna muannas, sehingga isim mausulnya menggunakan kata allati. Kalau maknanya di sini mudzakkar, maka isim mausulnya menggunakan kata alladzi. Nah, seperti itu. Allati untuk muannas, alladzi untuk mudzakkar. Kemudian waquluha, wawunya ini wawu istinaf. Ini tidak diirabkan ya. Ini waquluha di sini satu kata waqudu, bahan bakarnya, bukan wawu harfu ya. Waqudu dan ha. Waqudu itu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Jadi alasan diberikan dhammah karena dia kedudukannya sebagai mubtada, permulaan kata kembali dalam sebuah kalimat. Kemudian haknya haul ghaib dhamir muttasil min al-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih berarti waqudunya termasuk mudhaf. Seperti itu. An-nasu khabar dari lafaz waqudu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahirah wal jumlatu silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Ini merupakan silatul mausul ya dari lafaz ini, allati waquduhan nasu, seperti itu. Kemudian wal hijarah, wawunya harfu atfin wa min al-fathi, al-hijaratu diberikan dhammah karena dia ma'tuf kepada lafaz allati waqudu. Lafaz ini waquduhan nasu. Nah, jadi dia marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Jadi mengikuti al-hijaratu. Kemudian
Uiddat fi'il madi, uiddat sini fi'il madi, cirinya ini ada tak taknis yang menunjukkan makna muannas. Tadi kan allati, an-nar allati itu muannas. Mabniun lima lam yusamma fa'iluhu mabniun, tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya? Karena uiddat di sini merupakan fi'il madi lil majhul, fi'il madi yang bermakna fasid. Nah, kita lihat i'rabnya. At-ta'u harfu ta'nis mabniun 'ala sukun. Ta'nya merupakan harfu ta'nis mabni dengan sukun. Wa naibul fa'il. Nah, ini dijelaskan. Wa naibul fa'il dari lafaz uiddat itu merupakan dhamir mustatir takdiruhu hiya. Hiyanya kembali kepada lafaz an-nar. Disediakan api neraka itu uiddat lil kafirin. Nah, seperti itu. Ini lil kafirin, lam harfu jar mabni 'ala kasri, al kafirin isim majrurun wa alamatu jarrihi al ya. Nah, ini asal katanya al kafirun. Asal katanya awalnya al kafirun, tetapi diberikan li maka menjadi lil kafirina. Nah, menjadi lil kafirina. Nah, jadi jamak mudzakkar salim, li'annahu jamak mudzakkar salim. Jadi setiap jamak mudzakkar salim kalau dia marfu, contohnya lil kafirun, muslimun, mukminun, itu keadaannya marfu untuk jamak mudzakkar salim. Sholihun, tetapi ketika dia diawali harfu jar maka menjadi lil kafirin, lil muslimin, lil mukminin, lis sholihin. Nah, jarnya dengan ya, sama dengan mansub. Baik, itu mungkin i'rab dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-24. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.